Iya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi sama gue BG, masih di studio bola pastinya. Sebelumnya gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel kita sejauh ini dan aktif juga di kolom komentar pastinya. Oke, hari ini gue pengen update tentang Final Four ya. Akhirnya kita udah dapet nih nama-nama yang lolos ke, gue nyebutnya sih Final Four ya, 4 besar yang akan nanti menjadi calon penerus dari eranya Roman Abramovich. Siapa-siapa aja mereka, kita akan bahas, kita akan kupas setelah yang satu ini. Oke, langsung aja. Sebenarnya gini ya, gue pengen mengawali sedikit nih. Jadi ketika zamannya Roman dulu, Roman take over Chelsea dari Ken Bates saat itu bukan kita, bukan para fans yang pilih Roman Abramovich sebagai owner yang baru saat itu. Nah, ketika Roman Abramovich kena sanksi, yang kena imbasnya siapa? Kita kan, para fans ya. Kita yang nggak boleh nonton, kita yang dihujat sama media, kita yang dibully sama rival fans. Mampus lu, rasain lu Chelsea bakalan miskin, bla 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 dan lain-lain. Itulah. Jadi kenapa ya? Ya artinya kenapa ketika take over ini ke owner yang baru ini, ya peran kita sebagai fans ini sangat penting dalam menyuarakan suara kita. Makanya kemarin juga hashtag #NoToRicketts sempat santer gaungnya. Ya apa boleh buat, siapapun di sana yang incas dalam pemilihan nama-nama ya, ya gue dibilang kecewa, ada kecewa. Ini kalau menurut gue pribadi nih ya, apa namanya, kalau kita lagi nonton World Cup ya, itu ada 32 negara. Ini jagoan-jagoan yang kayak Argentina, Brazil, mungkin Inggris, Jerman, Italia, ini udah gugur semua deh. Tinggal ya Yunani, mungkin Norway, tinggal Ceko, ya negara-negara kuda hitam lah yang masih lolos ke babak semifinal atau Final Four ini. Walaupun memang katanya masih ada satu lagi misterius bidder, nggak tahu siapa, dan ya itu agak aneh sih. Cuman ini belum bisa kita anggap suatu informasi yang betul karena Rain Group sendiri nggak pernah ngeluarin statement. Jadi bocoran-bocoran. Jadi tadi malam itu sebetulnya jam 9, jam 10 malam itu kita udah dapat 2 nama. Ini adanya Todd Boehly Consortium dan Sir Martin Broughton. Sementara Ricketts sendiri belum ada kejelasan gitu kan. Gue nunggu nih. Sebenarnya pengen sih bikin, ya udah kalau emang cuma 2 ya kita bikin lah head to headnya seperti apa Sir Martin Broughton dengan Todd Boehly ini. Ternyata akhirnya gue tunggu sampai pagi, dan pagi dapat kabar bahwa Ricketts ini masih on nih. Dan juga ada tambahan lagi, ada yang bernama Stephen Pagliuca, seorang yang namanya tiba-tiba muncul. Dia juga kabarnya masuk shortlist 4 besar calon pemilik Chelsea. Oke, kita coba kupas satu-satu ya. Jadi gua ulangi lagi, ada 4 nama di sini yang jadi calon kuat untuk pemilih Chelsea yang baru. Yang pertama adalah konsorsium Han Jokwies, Todd Boehly, dan Jonathan Goldstein. Nama yang kedua adalah konsorsium Sir Martin Broughton, Sebastian Coe, terus ada Josh Harris and David Harris Glitzer. Terus yang ketiga ada, itu yang kedua ya. Yang ketiga ada nama Ricketts Family atau Tom Ricketts. Dia bekerja sama dengan Ken Griffin ya. Ken Griffin ini orang kaya juga di US. Lalu yang keempat ada nama Stephen Pagliuca. Stephen Pagliuca ini masih belum ada kejelasan siapa di belakangnya, apakah dia tunggal atau tidak, kita belum tahu. Oke, kita coba kupas satu-satu ya. Sebelumnya gue juga disclaimer dulu. Jadi
gue cuman menyampaikan fakta yang berhasil gue dapat, yang berhasil gue compile. Jadi di sini gue tidak akan mengunggulkan siapa-siapa, tidak akan tidak akan teman-teman sendirilah yang nilai ya. Satu lagi yang menarik adalah, jadi dari 4 nama ini yang keluar sebagai pemilik baru ini bertarung juga klub-klub besar NBA. Di sini ada LA Lakers, di sini ada Philadelphia 76ers, ada juga Boston Celtics. Menarik nih. Jadi ya bisa dibilang nih nama-nama besar NBA juga masuk sekarang jadi bursa calon pemilik Chelsea yang baru. Oke. Mungkin gue coba bahas satu-satu ya. Mengenai pertama yang ingin gue bahas adalah mengenai Tom Ricketts atau Ricketts family. Ya, Ricketts family sendiri membantah. Jadi intinya mereka bilang nih bapaknya si Joe ini nggak ikut-ikutan nih. Ini murni si Tom doang. Kurang lebih seperti itulah. Jadi Tom ini duet dengan Ken Griffin. Ken Griffin ini seorang yang ya kalau dibilang di Amerika tuh orang ke-45 terkaya di Amerika ya. Kekayaannya sendiri tuh kabarnya 21 miliar pounds. Kalau Tom Ricketts sendiri cuma 900 juta dolar kalau nggak salah. Jadi nggak terlalu kaya sebenarnya Tom Ricketts. Yang kaya tuh bapaknya, Joe Ricketts. Itu pun ya masih kekayaannya kalau gue lihat di Forbes ya masih di bawah dari nilai harga jual Chelsea yang 3 miliar pounds. Ya kita nggak tahu sumber uangnya nanti dari mana, seperti apa gitu ya. Nah, gue pengen bahas dulu, mungkin Ricketts family udah sering dibahas dalam beberapa edisi sebelumnya mengenai rasisnya dan lain-lain. Gue ingin bahas tentang sisi lain ya. Pertama gue pengen bahas Ken Griffin dulu. Ken Griffin ini adalah bosnya Citadel Group ya. Citadel ini adalah perusahaan pengelola investasi global. Jadi Ken Griffin ini sepak terjangnya emang di dunia olahraga belum ada setahu gue. Jadi memang mungkin murni mau support si Tom Ricketts saja. Nah, Tom Ricketts sendiri kabarnya udah ke London, dia udah ketemu Greg Hans. Greg Hans ini anggota parlemen yang mewakili dapil Fulham dan Chelsea ya. Dan si Greg Hans sendiri sepertinya sangat menyukai figurnya Tom Ricketts. Ya, terbukti dalam tweetnya yang gue unggah di edisi lalu ya, dia muji-muji Tom Ricketts lah. Terus juga si Tom Ricketts sudah ketemu sama CST ya, Chelsea Supporters Trust. Walaupun tadi malam juga CST udah ngeluarin statement ya. Intinya CST itu bilang ya masih punya feeling yang kuat ya, feeling yang nggak enak terhadap keluarga Ricketts. Artinya ini nggak boleh diabaikan, suara fans Chelsea mengenai adanya isu Islamofobia di keluarga Ricketts ini nggak bisa diabaikan. Itu menurut CST tadi malam. Dan CST berbicara atas nama fanbase Chelsea seluruh dunia yang sangat berbeda, bermacam-macam ras dan agamanya. Nah, selain itu CST juga mereka bilang bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk memproteksi, melindungi Chelsea dari kemungkinan jatuh ke tangan orang yang salah. Jadi menurut CST juga siapapun owner baru nanti itu harus orang-orang yang mendukung keberagaman, orang-orang yang tidak eksklusif, yang ya harus mendukung lah perbedaan agama, warna kulit dan lain-lain. Itulah kurang lebih ya. Oke, itu mengenai Tom Ricketts dan GST yang udah ketemu sama Greg Hans. Oke. Nah, yang menarik adalah gue nggak tahu ini merupakan endorse atau apa ya. Jadi berapa hari yang lalu juga keluar statement dari seorang bernama Ahmed Rehab, bukan Coki Rehab ya, Ahmed Rehab. Ahmed Rehab ini adalah dia eksekutif director untuk Chicago
Chicago Council for American Islamic Relation, artinya ya salah satu pimpinan komunitas muslim di Chicago lah. Jadi menurut Ahmed Rehab, Tom Ricketts ini dia ketemu pertama kali tahun 2019, dan menurut dia yakin banget ini otentik, bahwa Tom Ricketts itu adalah orang yang mengutuk, bahkan menolak yang namanya Islamofobia. Dia juga orang yang pro dengan adanya perbedaan, keberagaman, kurang lebih seperti itu yang dibilang oleh Ahmed Rehab. Terus mungkin kan pada akhirnya orang curiga, lo dapat duit dong dari si Tom Ricketts buat ngomong gini. Ahmed Rehab sendiri dia bilang dia menolak berapa kali keluarga Ricketts mau menyalurkan donasi ke komunitasnya dia, ke organisasinya dia, itu selalu dia tolak. Jadi artinya dia di sini berbicara cuman pengen nunjukin bahwa nggak pantas hanya gara-gara satu nama, yakni Joe Ricketts, bapaknya Tom Ricketts, terus kita samaratakan semua keluarga Ricketts menurut si Ahmed. Jadi menurut dia I stand with Tom. Jadi gua berdiri bersama Tom, bahwa bukan Tom lah yang membuat statement Islamofobia. Terus juga Tom ini sendiri sangat nunjukin komitmennya terhadap keberagaman, perbedaan agama dan warna kulit, seperti itulah. Terus Ahmed Rehab sendiri ngaku dia seorang fans bola juga. Terus dia karena dia lahir dan besar di Inggris, dia tambahin lagi di situ bahwa Chelsea akan berada dalam tangan yang baik kalau nanti Tom Ricketts yang jadi pemenang dalam proses bidding ini. Ya itu kurang lebih ya. Gue bukan mau ini ya, bukan berarti gue mendukung Tom Ricketts, membenarkan apa yang diomongin oleh Ahmed Rehab ini. Ya itu sekedar ini ya, penilaian ke teman-teman sendiri. Yang pasti gue kecewa karena Ricketts ini kok masih lolos gitu dengan kontroversi yang terjadi terhadap keluarga mereka. Ya siapapun yang in charge di sana, Rain Group atau BOD-nya Chelsea kayak Bruce Buck, Marina, ada Eugene Tenenbaum, ada juga pemerintahan UK. Ya jujur gue kecewa. Ya sebenarnya gue pun sempat bikin polling kecil-kecilan di Twitter, yang diharapin teman-teman siapa sih sebenarnya yang jadi pemilik baru gitu ya. Ya sayangnya waktu itu gue nggak cantumin Saudi media ya, jadi dari pilihan yang ada ya mayoritas lebih suka konsorsiumnya Nick Candy bersama Korea ya, Hana Financial. Tapi sayangnya lagi-lagi jagoan kita ini nggak masuk dalam daftar. Jagoan kita yang lain, Saudi media juga nggak masuk dalam daftar. Belum lagi mungkin dulu Muhsin Barak juga nggak masuk dalam daftar. Tinggal sekarang nama-nama yang dari nama-nama ini semuanya ya Amerika semua, ada unsur Yankee-nya semua. Jadi ya siap-siap lah, owner yang baru nanti ya pasti ada kaitannya dengan Amerika. Ya itulah, apapun itu kita berdoa aja yang terbaik lah buat Chelsea. Nah, oke, yang kedua gue pengen bahas adalah mengenai konsorsiumnya Todd Boehly, Hans Jokwies, dan Jonathan Goldstein ya. Kalau kita bahas kekayaannya dulu ya, kalau Todd Boehly dikabarkan sekitar ya 5 miliar pounds. Si Hans Jokwies ini bos farmasi di Swiss ya, itu sekitar 3,8 miliar pounds. Lalu Jonathan Goldstein dikabarkan ya dia pengusaha properti di Inggris, kekayaannya sekitar 8,2 miliar pounds. Ya lumayan kuat ya kalau disatukan tiga kekuatan ini. Yang menarik adalah Hans Jokwies, mungkin teman-teman udah tahu, gue udah pernah bahas juga. Jadi dia orang tua, dia bos perusahaan farmasi, walaupun dia sebenarnya orang yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat dermawan. Jadi dia banyak menyumbangkan uang ke yayasan-yayasan, bahkan menyumbangkan lahan, tanah, dan lain-lain untuk keperluan amal. Umurnya juga udah 87 tahun.
Yang menarik dari dia adalah dia sangat-sangat anti Barat, dia sangat-sangat anti Rusia, bukan anti Barat, anti Timur lah, pro Barat. Dia juga sempat mengutuk Abramovich juga sebelum proses ini. Jadi intinya kalau menurut Nicola Imfeld, wartawan harian Bild di Swiss, ya si Anjokwis ini salah satu motivasinya beli Chelsea ya karena pengen Rusia nggak ada lah di Chelsea, seperti itulah, saking bencinya sama Rusia. Itu salah satu motivasinya dia olahraga juga nggak terlalu suka. Oke, nah, kita lanjut ke nama kedua. Di situ ada Jonathan Goldstein. Agak lucu ya, seorang fans Tottenham Hotspur mau beli Chelsea. Ya, Jonathan Goldstein ini adalah salah satu orang yang berperan juga di saat Daniel Levy 2014 mau nyari dana buat renovasi White Hart Lane, stadionnya Spurs. Jadi Goldstein ini termasuk orang yang bantu waktu itu cariin sumber dana buat renovasi stadionnya Spurs. Dan kabarnya di kantornya itu, di ruang kerjanya dia masih simpen tuh sepatunya Harry Kane sebelah kiri, dan ada tanda tangannya Harry Kane di situ. Ya agak lucu nanti kalau Chelsea ketemu Spurs gimana dia kan gitu. Oke, nama yang kunci adalah di sini adalah Todd Boehly. Todd Boehly ini dia mantan pegulat ya, mantan olahragawan juga, makanya nggak heran dia banyak memiliki klub-klub olahraga ya. Dia punya LA Dodgers di baseball, kemudian dia punya WNBA tim ya, LA Sparks. Dia juga punya LA Lakers, walaupun dia join juga 27% itu dia punya saham di Lakers berdua sama Whittle ya. Oke, nah yang menarik dia juga, Todd Boehly ini sangat concern ya, nggak tahu hobi olahraga, dia punya e-sport juga. Kalau teman-teman suka main PUBG terus nonton PMGC ya, PUBG, kejuaraan dunia PUBG, pernah dengar nama sebuah klub namanya Cloud9, bukan Capital9, Cloud9 itu adalah e-sportsnya Todd Boehly. Cukup populer di Amerika, bukan cuma PUBG ya, mungkin semua game online lah, ada Dota, ada macam-macam lah. Gua akan bahas itu intinya. Cuman yang jadi concern gue adalah mengenai skema kerja, skema keuangannya Todd Boehly ini agak mirip ya sama Glazer. Dari berbagai macam sumber yang gue baca juga, modalnya dia pinjam dulu uang, nanti dari keuntungan dia cicil utangnya, kurang lebih seperti itulah. Nanti ya intinya nyari duit juga gitu, nggak mungkin lah pengen rugi kan. Nah terus Todd Boehly ini juga kalau dalam pengelolaan di LA Dodgers nggak pelit sih. LA Dodgers ini ya sejauh ini klub dengan pemain-pemain yang gajinya termahal dibanding klub-klub lain gitu. Jadi ya bisa dibilang mungkin nanti urusan beli pemain, gaji pemain mungkin ada positifnya ya, mungkin dia nggak akan pelit seperti itu sih. Dan di konsorsium mereka dia gandeng Danny Finkelstein sama Barbara Cheron juga, dua orang fans Chelsea ya pernah gue bahas juga di edisi yang lalu. Oke, itu mengenai konsorsium Boehly, Goldstein, dan Anjokwis ya. Kita lanjut ke nama ketiga, ini konsorsiumnya Sir Martin Broughton. Sir Martin Broughton ini bersama Sebastian Coe atau Sepp Coe, dan ada di sini Harris and Glitzer. Jadi ada 4 orang, ada 4 nama di sini. Untuk kita cek dulu ya duitnya. Untuk duitnya Sir Martin Broughton ini kabarnya 3,8 miliar pounds. Untuk Sebastian Coe sendiri nggak terlalu kaya, gue nggak tahu berapa net worth kekayaannya, cuman yang pasti dia adalah figur sentral ya. Dia presiden Badan Atletik Dunia, dia juga pernah raih medali emas 2 kali di Olimpiade Moskow dan Los Angeles tahun 1984. Tokoh yang aktif juga di olahraga dan di politik pastinya Sebastian Coe. Untuk
untuk kekayaan sih nggak terlalu. Jadi gue ngeliatnya di sini lebih figurnya sih yang diambil, dan Sebastian Coe adalah fans Chelsea. Yang menarik si Sir Martin Broughton juga, dia kan teman-teman sebagian mungkin udah ada yang tahu kalau dia mantan direkturnya Liverpool. Jadi di tahun 2010 itu di saat mau suksesi kepemilikan dari Gillett and Giggs, Gillett dan Hicks di Liverpool, ditunjuklah Sir Martin Broughton ini sebagai direktur Liverpool, chairman lah di Liverpool saat itu. Walaupun saat itu banyak dapat reaksi negatif juga dari fans Liverpool, karena fans Liverpool tahu Sir Martin adalah seorang fans Chelsea dari kecil. Tapi beliau ini sukses dalam artian Liverpool yang waktu itu kondisi finansialnya juga lagi jeblok, berhasil dia tanganin dan dijual ke Fenway Sports Group FSG di tahun 2013. Artinya dia sukses menangani Liverpool saat itu yang dalam jurang mau jatuh lah, tapi menemukan pembeli. Ya artinya dalam proses transisi tadi dia sukses lah di situ. Jadi itu yang menarik dari Sir Martin Broughton. Selain dia ini kalau riwayat CV-nya juga lumayan oke. Dia pernah di chairman juga di British American Tobacco (BAT) ya. Terus dia pernah juga di route-nya British Airways, kalau di sini di route Garuda gitu, macam-macam lah. Dia juga bisnismen juga. Oke, itu mungkin sedikit tentang Sir Martin Broughton. Yang menarik di sini adalah nama Harris and Blitzer. Ya, jadi Harris and Blitzer ini dia tergabung dalam HBSE ya, HBSE, Harris Blitzer Sports and Entertainment. Dua-duanya orang Amerika. Harris and Blitzer ini banyak memiliki klub olahraga. Jadi nggak kalau di bola itu mereka punya Crystal Palace di Liga Inggris, terus dia punya di Bundesliga punya Augsburg, FC Augsburg. Di Liga Belanda mereka punya ADO Den Haag. Terus juga di MLS tuh Major League Soccer ya, Amerika, mereka punya Real Salt Lake City. Terus juga di Liga Belgia dan lain-lain. Belum lagi kalau untuk klub hoki mereka punya New Jersey Devils. Terus yang pasti di NBA ini mereka yang punya Philadelphia 76ers ya, tahun 2011. Yang menarik juga Harris and Blitzer, Joshua Harris and David Blitzer ini beli Philadelphia 76ers ini barengan dulu sama Erick Thohir dan Handi Sutejo dalam konsorsium juga waktu itu 2011. Jadi ada banyak nama di situ bareng-bareng, diantaranya juga ada Will Smith dan Jada Pinkett Smith ya, istrinya Will Smith, barengan dengan Erick Thohir juga. Cuman waktu itu Erick Thohir yang ambil 15% sahamnya Philadelphia 76ers tahun 2012, jual sahamnya dan dia lebih memilih untuk investasi di Inter Milan. Jadi dalam setahun Erick Thohir tarik sahamnya di Philadelphia 76ers. Ya artinya kalau yang menariknya ya di sini berarti Harris and Blitzer ini kenal baik lah sama Erick Thohir pastinya. Kalau kekayaan David Blitzer ini sekitar 1,3 miliar dolar. Kalau Joshua Harris sekitar 7,5 miliar dolar ya. Joshua Harrisnya yang lebih kaya, tapi mereka partneran berdua. Jadi nanti kalau memang terpilih sebagai pemilik baru dari Chelsea, yang pasti mereka harus melepas sahamnya di Crystal Palace. Nggak mungkin kan sama klub Premier League. Ada Chelsea, ada Crystal Palace, mereka ada saham di Crystal Palace, kurang lebih itu. Nah yang terakhir ini nama yang tiba-tiba nongol, yakni Steven Paguyuka.
Ini nama yang sebenarnya nggak terlalu banyak dikenal. Dia orang Amerika, mungkin keturunan Italia, tapi yang pasti nggak ada hubungan sama Gianluca Pagliuca ya. Jadi Stephen Pagliuca ini kekayaannya digadang-gadang sekitar 3 miliar pounds. Tapi perusahaannya dia co-chairman di Bain Capital. Bain Capital ini mengelola aset sebesar 117 miliar pounds. Banyak banget tuh, duit semua itu. Nah, dia juga mantan BOD dari Burger King. Kemudian dia juga punya 55% saham di Atalanta. Mungkin artinya dengan memiliki Chelsea nanti, terus Atalanta lolos juga ke Liga Champion, atau ya ada kemungkinan nanti dia harus lepas sahamnya di Atalanta. Sementara ini dia di Atalanta saham mayoritas ya 55%. Stephen Pagliuca. Dia juga tahun 2003 beli Boston Celtic. Sahamnya juga lumayan mayoritas di Boston Celtic, bahkan bawa Boston Celtic juara NBA sekali-sekalinya dalam 19 tahun waktu itu, tahun 2008. Jadi di bawah Stephen Pagliuca sebagai owner. Dan lucunya 2008 itu dia ngalahin LA Lakers di final. LA Lakersnya Todd Boehly. Ya lucu lah ya. Sekarang mereka bersaing lagi untuk beli Chelsea. Kalau dulu bersaing untuk juara NBA, sekarang bersaing untuk beli Chelsea. Nah, selain itu juga Stephen Pagliuca aktif ya di Partai Demokrat di US, pernah maju ke Senat juga, tapi nggak tahu kayaknya kalah. Ya kurang lebih itu ya, 4 nama. Sebenarnya gue pengen bahas sangat detail, cuman panjang banget nanti. Jadi gue kasih poin-poinnya aja biar teman-teman tahu. Kabarnya ya memang ada satu lagi misterius bidder yang kita nggak tahu. Jadi ya ada 5, tapi ya namanya nggak tahu ya kita susah juga untuk bahasnya karena ya nggak ada informasi apa-apa tentang bidder yang kelima ini. Tapi ini ya intinya gini sih. Ya jujur teman-teman pasti punya jagoan masing-masing lah. Kemarin banyak yang berharap Saudi Media, yang berharap Nick Candy, ada juga yang jagoin Todd Boehly. Gue sendiri ya kalau ditanya bingung. Kalau gue sih lebih ke yang penting jangan Ricketts kalau ditanya. Tapi ya kalau seandainya terjadi ya nggak tahu lah, gue belum bisa berandai-andai. Cuman ya kita berharap benar-benar semoga Chelsea nanti berada di tangan yang benar lah. Jadi nggak ada lagi tuh eranya Abramovich yang ownernya cuma satu orang. Ini nanti dipastikan ya banyak kepala nanti, siapapun yang menang banyak kepala di situ. Ya itu aja mungkin yang pengen gue update di sini. Ya jujur agak kesulitan ya karena Rain Group sendiri setiap ada progres apa-apa mereka nggak pernah bikin preskon ya. Jadi kayak siapapun yang menang bidding, yang lolos ke babak Final Four ini, tahunnya ya wartawan yang ngejar-ngejar, itu pun satu-satu. Gue gagal kata Nick Candy, gue gagal kata Saudi. Yang menang kita nggak tahu, yang kalah ya kalau nggak ngomong media kita nggak tahu. Jadi benar-benar infonya itu harus dikejar dari wartawan-wartawan yang deket sama orang-orang ini, para bidder ini. Mungkin itu aja dulu informasi untuk kesempatan hari ini. Terima kasih teman-teman udah nyimak, udah like, comment, subscribe, udah aktif di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di situ. Mudah-mudahan jika ada waktu pasti akan kita coba jawab. Sekian dari gue BG, jangan lupa juga follow sosial media kita. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Kita akan update terus pastinya.